proposal adalah adanya waktu dan tempat pelaksanaan. Kalau proposal kalian nggak ada bagian ini, bisa jadi tidak akan disetujui. Pasti langsung dibilangin revisi proposalnya, ya. Karena apa? Karena kegiatan kalau nggak ada waktu dan tempat pelaksanaannya, jadi ngambang, jadi nggak jelas. Jadi harus ada yang namanya waktu dan tempat pelaksanaan. Di sini contohnya sudah jelas. Waktu dan tempat kegiatan perlombaan HUT Kemerdekaan RI ke-77 adalah harinya kapan tuh? Hari pendaftaran. Dibuka sejak kapan? Sejak Kamis 4 Agustus sampai dengan Minggu 7 Agustus 2022. Lalu hari pelaksanaannya kapan? Selasa 16 Agustus. Waktunya pukul 6.30 sampai selesai. Lalu tempatnya Gedung SMP 230. Ya, tadi selain hari pelaksanaan harus ada juga yang namanya hari pendaftaran. Karena kan memang kalau lomba-lomba itu harus ada waktunya. Kapan kalian buka pendaftaran, kapan kalian menutup pendaftaran. Supaya apa pakai waktu seperti itu? Supaya jadi tertib. Ya, orang-orang nggak bisa sembarangan, misalnya terserah gue lah mau kapan daftarnya gitu ya, suka-suka. Gitu kan, nggak boleh seperti itu. Jadi harus kita tertibkan dari awal ketika ada hari pendaftaran, supaya nanti ketika pelaksanaan berjalan dengan lebih paham? Oke. Selanjutnya adalah ketentuan-ketentuan. Nah, ini adalah yang terpenting juga dalam proposal. Ketentuan adalah fungsinya sebagai panduan resmi dalam melaksanakan teknis acara. Proposal kegiatan juga perlu untuk menjelaskan berbagai hal yang mengatur pelaksanaan kegiatan. Contohnya seperti himbauan, larangan, ataupun peraturan yang harus diikuti oleh seluruh peserta. Cek. Oke, di sini contohnya ada jenis kegiatannya apa saja. Ya, jadi guna proposal adalah untuk kalian menentukan kegiatan apa yang ingin kalian laksanakan. Karena kan memang pelaksanaan HUT Kemerdekaan Indonesia itu mencakup sebetulnya banyak sekali kegiatan. Ya, kalau kalian tidak mencantumkan ketentuan seperti ini akan bikin bingung. Nanti Pak Asep bingung, emangnya OSIS-nya sekarang ini pengen kegiatan apa? Ya, jadi harus ada ketentuan. Gak bisa cuma bilang alasan, cuma waktu gitu ya, tapi gak ada ketentuan, jangan. Harus ada ketentuannya. Contohnya di sini. Oke. Ya, lomba-lombanya apa saja? Di sini ada lomba paduan suara, lomba cerdas cermat, lomba balap karung, lomba estafet sarung, dan juga lomba tarik tambang. Ya, ini adalah isi dari ketentuan-ketentuan. Di sini boleh kalian nanti cantumkan misalnya peraturan lombanya seperti apa. Ya, misalnya ada berapa orang pesertanya, lalu berapa waktu kegiatan tersebut bisa dilaksanakan dan lain-lain. Ya, karena kalau tidak ada aturan seperti itu, takutnya saat kalian melaksanakan acara jadi bingung. Karena apa? Karena nggak punya acuan. Karena kalian nggak punya dasar yang bisa kalian jadikan untuk acuan kegiatan kalian. Seperti itu. Ya. Lanjut, ada jadwal kegiatan. Ya, tadi selain ada waktu dan tempat, harus ada juga yang namanya jadwal kegiatan. Ya, untuk apa gunanya? Untuk bisa menjadi acuan juga, sama acuan dalam kalian melaksanakan kegiatan. Ya. Oke. Seperti yang diketahui, jadwal bisa digunakan kepanitiaan dalam mempersiapkan acara maupun sebagai pengingat bagi peserta untuk dapat mengikuti kegiatan tersebut. Seperti itu ya. Kalau kalian misalnya di sini nggak ada nih, nggak ada sesi 1, sesi 2, itu nggak ada. Kalau tidak ada seperti itu, nantinya akan bingung. Karena apa? Jadi nggak jelas. Kira-kira sesi 1 itu sampai jam berapa, dimulainya kapan? Sesi 2 itu kapan dimulainya, selesainya jam
berapa gitu ya. Jadi harus jelas jadwal kegiatan yang akan kalian laksanakan. Terus gini, contoh lagi, misal kalau nggak ada jadwal seperti ini, nanti bisa juga malah akan gimana ya, memperkeruh suasana dalam kalian gitu ya. Jadi kalau misalnya gini, misalnya nggak ada yang seperti ini, nggak ada jadwal, nantinya kalian akan apa? Akan saling salah-salahan. Orang itu kemarin bilangnya katanya sejam doang, tapi ntar yang ini bilangnya beda lagi, dia 2 jam misalnya. Nah gitu ya. Jadi harus ada yang seperti ini agar apa? Agar bisa lebih menjadi aturan dan juga agar kalian juga belajar tertib gitu. Ya, paham? Oke. Yang selanjutnya adalah susunan kepanitiaan. Ini juga bagian terpenting dalam susunan acara, susunan proposal. Karena apa? Karena kalau tidak ada susunan ini, nantinya akan membuat bingung. Ya, karena kan OSIS ada banyak, ada puluhan. Yang sekarang ada 57. Nanti kalau semuanya ini tidak punya kepanitiaan masing-masing, aturan masing-masing, nantinya akan jadi belibet lah intinya. Gitu ya. Jadi semua orang nantinya akan punya tugas masing-masing. Karena apa? Karena suatu acara itu tidak bisa dilaksanakan hanya dengan beberapa orang. Semua orang yang ada di OSIS harus turun, harus kerjasama. Karena apa? Karena memang satu acara tidak hanya bisa dilakukan dengan beberapa faktor saja. Faktor dana harus ada yang ngurusin. Lalu apalagi? Faktor tentang perlengkapan harus ada yang ngurusin. Dekorasi harus ada yang ngurusin. Konsumsi juga. Lalu acara, ya. Lalu ada juga dokumentasi. Bendahara juga, sekretaris penting, ketua dan pembinanya harus jelas. Gitu. Jadi 57 orang ini semua punya tugas masing-masing. Agar apa? Agar acaranya bisa dilaksanakan dengan baik. Seperti itu. Ya. Ini adalah contoh dari tahun-tahun yang sebelumnya ya. Mungkin kalian gak akan kenal nama-nama siapa. Oke. Paham? Paham ya. Ini adalah contoh dari seksi-seksi yang biasanya ada dalam suatu acara. Kalau memang misalnya kalian nanti pengen bikin seksi baru, Bu, boleh, terserah. Yang pasti yang inti-inti seperti ini harus ada, gitu. Ya, konsumsi, lomba, perlengkapan, dekorasi, acara, keamanan, dokumentasi, semuanya harus ada. Dan juga nantinya sebagai anggota OSIS nanti kalau sudah dilantik harus bisa melaksanakan tugas sesuai dengan job desk kalian, ya. Jangan sampai nanti misalnya bagian dokumentasi alasannya pada bilang, Bu, saya nggak bisa foto ya. Jangan seperti itu. Jadi ketika bikin proposal harus ada persetujuannya dulu. Kira-kira Quinza ini bisa nggak foto-foto? Jangan sampai Quinza jadi seksi dokumentasi tapi dia nggak ngerti cara foto, gitu ya. Jadi dalam pembuatan proposal kalian harus bisa juga mengukur gimana kemampuan teman-teman kalian dalam memegang suatu acara, gitu. Paham? Ya, Quinza pinternya dia di perlengkapan, jadi jangan ditaruh di dokumentasi. Atau misalnya Anissa juga, ya. Anissa pinternya dokumentasi, jadi jangan simpan di konsumsi. Seperti itu, ya. Selanjutnya adalah rencana anggaran. Nah, ini adalah yang terpenting juga, ya, karena memang semuanya penting. Ini adalah benar-benar alasan kalian mengapa bikin proposal. Karena apa? Karena dalam kegiatan pasti membutuhkan anggaran, membutuhkan uang, membutuhkan duit, gitu ya. Harus ada ini. Walaupun kalian di sekolah, ya, walaupun mungkin masih SMP, tapi tetap harus bisa merencanakan anggaran. Berapa uang yang kalian rencanakan dibutuhkan dalam kegiatan suatu acara. Contohnya ya, oke, rincian anggaran dana hadiah lomba 17 Agustus. Oke, juara 1 dapatnya sertifikat non formal cemilan keripik. Lalu juara 2 sertifikat non formal
Juara 3 sertifikat non formal. Dikalikan semua jadi segini. Gitu ya. Jadi harus jelas kira-kira nanti kalian pengen hadiahnya apa dan lain-lain, itu semua ada di bagian anggaran. Selanjutnya ada untuk lomba cerdas cermat. Nah, ini sama. Dapatnya sertifikat notebook. Harganya segitu. Lalu ada juga sertifikat sama correction tape. Ya, lalu kalau yang juara 3 dapatnya sertifikat dan juga pulpen Joyko. Ya, seperti itu. Ya, ini sekecil ini pun harus kalian rincikan dalam sebuah proses. Lalu ada juga lomba balap karung, nah, sama ya, masih rincian hadiah seperti itu. Oke, sampai sini apakah sudah paham? Sudah paham tentang rincian anggaran? Paham ya? Lalu selanjutnya ada bagian penutup. Penutup merupakan bagian akhir dari struktur perencanaan laporan kegiatan. Ya, bagian ini merupakan semacam rayuan terakhir penyusun proposal kepada pembaca untuk menentukan diterima atau tidaknya sebuah proposal. Jadi ini adalah rayuan maut ya, rayuan maut terakhir, di mana kalian membujuk ya orang-orang yang punya kepentingan. Gimana kalian membujuk Pak Asep, membujuk Bu Siti, membujuk kepala sekolah. Ya, contohnya adalah demikian proposal ini kami ajukan sebagai bahan acuan dan pertimbangan. Semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar dengan dukungan dan partisipasi dari Bapak Ibu Guru yang terhormat. Maka dari itu kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah selesai. Tadi adalah tentang struktur ya, struktur teks proposal. Oke. Ada lagi, satu lagi materinya, sorry. Sekarang kita bahas tentang langkah-langkah dalam membuat proposal. Yang pertama, menentukan topik kegiatan. Ya, kalian tentukan topiknya. Mau bikin kegiatan apa? Mau bikin kegiatannya bagaimana? Itu ada di langkah pertama, topiknya dulu. Oh iya nih, kita udah deket sama yang namanya kegiatan kelas meeting. Karena apa? Karena seminggu lagi atau sebulan lagi kita akan ulangan sekolah. Ya, maka kalau kegiatannya misalnya diadakan pada bulan November, proposal itu sudah ada dari bulan Oktober. Ya, topik itu sudah ada, kalian pikirkan dari bulan Oktober. Misalnya sekarang kita udah deket sama apa ya? Maulid Nabi ya, yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 ya. 27 September kan? Nah, kegiatan tersebut itu proposalnya harus ada dari awal bulan September atau minimal ya, atau dari akhir bulan Agustus. Ya, ketua OSIS nantinya yang harus memiliki pandangan jauh ke depan. Dia punya agenda sendiri. Kira-kira abis ini akan ada kegiatan apa? Seperti itu. Ya. Lalu yang kedua adalah menentukan tujuan. Ya, ini ada di bagian isi proposalnya. Kalian menentukan tujuannya apa? Siapa saja sasaran acara kalian? Seperti itu. Lalu yang ketiga adalah mengumpulkan bahan. Bahan ini mencakup pada apa? Tadi tujuannya apa? Oke, tujuannya apa? Sasaran kalian siapa? Acaranya bagaimana? Isinya mau lomba-lomba apa saja? Lalu anggarannya itu berapa saja? Itu kalian tentukan di bagian tengah-tengah setelah menentukan topik dan tujuan. Setelah itu adalah menyusun kerangka. Nah, kerangka ini adalah maksudnya kalian menyusun kerangka dari struktur
dari struktur yang sudah ada. Tadi strukturnya kan ada 10 tadi ya, itu kalian bikin tuh kerangkanya. Lalu yang terakhir baru mengembangkan kerangka. Kalian kembangkan menjadi sebuah proposal yang utuh. Nantinya setelah kalian bikin jadi proposal utuh, kalian print ya. Ngeprint pun kalau ibu sebagai guru bahasa Indonesia, ibu memperhatikan kerapihan hasil tulisan kalian. Artinya misalnya apa? Misalnya memperhatikan diksi yang kalian gunakan atau juga ejaan, ya. Dimana misalnya dalam awal kalimat itu harus huruf besar atau kecil? Besar. Kalau akhir kalimat pakai titik atau koma? Seperti itu, ya. Kalau ibu sebagai guru bahasa Indonesia gitu ya, lebih memperhatikan hal seperti itu juga. Kadang kalau misalnya PMR punya acara, nanti ibu periksa nih, kira-kira sudah sesuaikah isi proposalnya atau tidak. Karena perhatikan ejaan, tanda baca juga menjadi penentu kerapihan kalian dalam menulis proposal. Kalau misalnya nggak sesuai, tidak enak dipandang dan juga jadi apa? Jadi tidak meyakinkan. Ini orang bisa nggak sih bikin proposalnya, kan gitu ya. Jadi walaupun memang sepertinya sepele, sepertinya nggak penting, ejaan, tanda baca harus kalian perhatikan dalam menulis proposal. Oke, setelah itu baru nanti kalian jilid, kalian serahkan ke Pak Asep. Setelah ke Pak Asep ke Bu Siti, setelah itu ke kepala sekolah. Barulah akhirnya kalian bisa melaksanakan suatu acara seperti itu. Ya, intinya dari hari ini ibu harap kesuksesan yang sudah diraih oleh senior kalian bisa kalian tiru. Kalaupun memang sudah yang kemarin sudah bagus, semoga di zaman kalian nanti akan lebih bagus lagi. Mungkin ada kesalahan-kesalahan di zaman dulu yang belum bisa diperbaiki, bisa diperbaiki di zamannya kalian. Seperti itu, ya. Itu saja materi yang bisa ibu sampaikan. Sekarang masih 1:37. Ibu akan buka sesi pertanyaan dulu. Ya, silakan bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan, kita tampung 3 pertanyaan pertama ya, Tuhan ya. Silakan. Tapi sebelum pertanyaan, ibu pengen kita semangat dulu, ya. Cara semangatnya adalah dengan tepuk semangat. Kayak gini, tepuk semangat, prok 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 se, prok 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 ma, prok 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 ma, semangat, jaya jaya jaya. Gitu ya, bisa, oke? Karena ibu lihat pada ngantuk, ya. Kalisa ngantuk banget, Kalisa ngantuk banget kayaknya. Ibu merdu suaranya Kalisa ya. Oh iya, oke, bagus. Baik, ayo semuanya berdiri boleh? Berdiri biar kamu dong. Oke. Jadi yang banyak ya. Oke, baik. Sudah berdiri semua. Tepuk semangat. Sekali lagi, masih kurang semangat. Tadi ngomong semangatnya masih kecil suaranya ya. Ulangi ya, pokoknya semuanya harus kencang suaranya. Kalau bisa teriak juga nggak apa-apa. Ya. Oke, tepuk semangat. Oke, terima kasih semuanya. Oke, silakan kalau coach boleh dipimpin untuk sesi pertanyaannya. Baik, dari materi yang sudah disampaikan oleh Bu Nadia, apakah ada yang ingin ditanyakan? Wajib juga ada pertanyaan. Kalau nggak ada yang nanya, ditanya balik ya. Betul. Ayo Nia, let's go. Aku nanya, oke. Perkenalkan ya. Mana yang nanya? Nama tempat Anda lahir. Ya, nama sama kelas. Ya, sama pertanyaannya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zania Tirtian Ramadhani dari kelas 8D. Saya memiliki pertanyaan untuk Ibu Nadia. Ya. Cara menyusun kakak proposal itu seperti apa ya, Bu?
Terima kasih, Ibu. Oke, baik. Selanjutnya, pertanyaan kedua. Silakan. Ini kalau bertanya kan ada poin-poinnya ya Kak ya? Oke. Ada kan? Oke, betul. Silakan. Yang pengen dapat poin harus tanya. Oke, Laska. Ya, Laska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aska Albana dari kelas 8 dan dari kelompok 3. Izin Bu Nadia bertanya, bagaimana cara mendapatkan sponsor untuk proposal? Baik, pertanyaan ketiga. Oke, boleh. Ini yang ada kelas 8 semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hermisa dari kelas 8A dan dari kelompok 1. Pertanyaan saya, apa itu revisi proposal dan gimana caranya? Terima kasih Bu. Baik, sudah ada 3 pertanyaan yang insya Allah akan Ibu jawab. Nanti kalau Ibu nggak bisa jawab, boleh teman-teman di sini yang barangkali punya jawabannya, boleh. Ya, siapa yang berani mau mengutarakan pendapat itu boleh banget. Karena sekarang tidak hanya dari Ibu materinya, tapi kalian pun kalau memang punya informasi, punya pengetahuan lebih, boleh di-sharing ke teman-teman yang lain. Ya, baik, Ibu akan coba jawab pertanyaan dan